Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita untuk memenuhi sebagian dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, yaitu thalabul ilmi. Insyaallah mudah-mudahan amaliyah aktivitas kita pagi hari ini dapat menjadi salah satu pemberat timbangan amal kita nanti di yaumil hisab kelak insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji lebih dalam tentang misi dari ajaran Islam untuk kita semua, sebagaimana nanti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro, kita semua sudah tahu ya, ceritanya populer sekali. Anak-anak madrasah diniyah saja pasti tahu. Dan ini juga kalau bulan Ramadan sering dikait-kaitkan dengan peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Tanggal berapa Al-Quran turun tidak pasti, tapi yang pasti Al-Quran turun pada bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat, seperti dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Kalau merujuk kepada hadis-hadis Nabi yang memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar itu fi ashril awakhir, pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, mungkin saja Al-Quran ini diturunkannya fi ashril awakhir, bukan pada tanggal 17, mungkin ya. Yang pasti riwayat tanggal atau keyakinan bahwa Al-Quran itu turun tanggal 17 Ramadan itu tidak berdasar kepada dalil yang kuat dan sahih. Di ayat lain juga tentang kewajiban saum bulan Ramadan, Allah mengawalinya dengan mengatakan Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan yang pada bulan itulah unzila diturunkan Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu memang diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi ketika Nabi pertama kali menerima wahyu di Gua Hiro, itu dipastikan bulannya adalah bulan Ramadan. Tapi jangan dibayangkan pada bulan Ramadan tahun itu Nabi Muhammad sudah saum, tong boro-boro puasa, Quran oge karek turun, kan gitu ya. Kira-kira saumnya dari mana itu perintahnya? Kan tidak ada. Saum itu pada bulan Ramadan baru diperintahkan Allah pada tahun kedua Hijriah. Jadi sesudah 15 tahun Nabi diangkat jadi Nabi, baru bulan Ramadan dijadikan bulan yang pada bulan itu umat Islam diwajibkan saum. Itu pun pada masa pertama kali diturunkan masih ada pilihan. Jadi pilihannya itu boleh melaksanakan saum atau kalau belum kuat fidyah. Eta mimitina nya di awal. Jadi awal ketika tasyrik saum, kan sifat tasri itu biasanya tadarruj. Tadarruj itu bertahap, jadi tidak langsung dibebankan begitu saja. Seperti
pengharaman khomer itu tadarus di Quran itu. Pertama diingatkan bahwa khomer itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kemudian disebutkan lagi bahwa khomer itu mengandung manfaat dan madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya, sehingga sebaiknya dijauhi. Kemudian yang terakhir baru Allah menurunkan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum turhamun. Nah, itu ayat pengharaman khamr ini turun terakhir setelah ayat-ayat lain yang secara bertahap memberitahukan tentang bahayanya khamr. Ini juga berlaku di dalam saum. Jadi di dalam saum itu ketika ada kewajiban saum pertama kali, ente ujug-ujug langsung umat Islam teh pokoknya sina puasa kabeh, semuanya 1 bulan. Nah, ternyata masih ada pilihan, ada takhir di bulan Ramadan yang pertama kali, yaitu tahun kedua Hijriah ketika saum disyariatkan. Pilihannya itu kalau yang kuat saum, saumlah. Tapi kalau yang tidak kuat saum boleh fidyah. Jadi belum ada syariat fa'iddatun min ayyamin ukhar, itu belum ya. Tapi syariatnya itu fidyah nanti. Dan fidyah itu sifatnya bukan rukhsah tapi takhir, sama-sama azimah. Jadi kalau tidak saum boleh fidyah gitu. Jadi sebagian sahabat yang saum kuat dia laksanakan saum, tapi yang tidak mereka memilih fidyah. Fa fidyatun ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin. Makanya tidak heran pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah ketika pertama kali saum disyariatkan itu terjadi perang yang besar, yaitu perang Badar Kubro. Kemudian aya pertanyaan urang ticik eta Rasul jeung sahabat anu ikut perang Badar Kubro kira-kira parwasa teu. Nah, kan itu ya, padahal itu sudah disyariatkan saum. Disyariatkannya itu bulan Sya'ban. Sebelum adanya sebelum terjadi perintah sebelum terjadi perang Badar. Nah, tapi pada waktu perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan itu. Nah, kemungkinan besar para sahabat itu bisa jadi tidak saum gitu, karena memang saum di tahun pertama itu masih takhir antara saum atau fidyah. Baru nanti tahun berikutnya saum menjadi azimah. Kalau tidak saum dia diganti di tahun yang lain ketika ada kalau ada udzur, kemudian kalau yang sama sekali tidak bisa melaksanakan saum karena lemah, maka fa fidyatun ta'am miskin, dia boleh fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, ini saum bulan Ramadan. Jadi sebelum tahun kedua Hijriah, setiap bulan Ramadan hadir umat Islam belum berpuasa. Jadi acan saum sebelum sebelum tahun kedua Hijriah itu. Jadi jangan dibayangkan ketika Nabi Muhammad menerima ayat pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sudah saum, tidak. Itu memang terjadi bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan mereka puasa teu puasa aya we terus kan gitu ya. Dari zaman dulu itu. Nah, cuma waktu itu Nabi belum saum pada bulan Ramadan itu. Hanya saja Allah menegaskan terjadinya peristiwa di Gua Hiro yang pertama kali Nabi menerima Al-Quran itu, yaitu pada bulan Ramadan itu. Nah, yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, kepada Nabi nanti untuk disampaikan pada umat Islam, ternyata bukan ayat sholat, bukan ayat saum, bukan ayat haji dan sebagainya gitu. Ayat yang pertama kali turun itu menarik sekali. Allah menurunkan ayat pertama pada Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Padahal waktu itu ketika Nabi disuruh Iqra, Nabi itu menjawab pada malaikat Jibril, ma ana biqori'in, saya itu tidak bisa baca gitu, aku tidak bisa baca. Nah, Nabi kan disebutkan ya sebagai Nabi yang ummi. Nabi ummi itu buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi nu buta huruf teh lain hartina bodoh.
Karena banyak orang yang bisa baca bisa nulis tapi belet gitu ya loh Pak. Nah, dan banyak orang tidak bisa baca tidak bisa nulis tapi pinter. Saya dulu punya nenek, sekarang sudah meninggal ini ya. Itu nggak bisa baca, itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi kalau ada surat dari anaknya apa gitu, saya kebetulan kalau sedang di rumahnya disuruh dibacakan. Ya surat cenah macakeun surat teh. Oh ya. Nah, tapi dia tidak bodoh gitu. Tidak bodoh itu buktinya apa? Buktinya dari mulai kecil tuh sampai nenek-nenek hirup kan gitu, jeung beunghar deh. Kan gitu. Jadi kalau dia bodoh apa namanya pasti apa mungkin dia hidupnya madorot lah kan gitu ya. Komo bab duit mapal pisan gitu, sanajan buta huruf beda bisa ngabedakeun duit 1.000 jeung 10.000 kan gitu ya. Ini ada terus profesinya kan pedagang ya, sawahnya lega juga kan gitu. Oh berarti untuk hidup normal itu sebetulnya gak harus bisa baca gitu, dan tuh bisa baca tuh bisa nulis dia bisa hidup kan itu normal aja. Dan itu dia juga tidak harus bodoh juga. Karena kalau baca Quran bisa ya, merenda hidupnya zaman Walanda gitu ya, yang dia tidak sekolah. Memang zaman Belanda itu nggak ada sekolah, orang rakyat biasa itu nggak dikasih sekolah. Yang sekolah itu cuma orang-orang yang dekat dengan Belanda saja gitu. Jadi kalau ya anak petani segala macam itu memang tidak sekolah. Nah cuma biasanya kalau ngaji suka kan gitu ya, bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa mapatahan anaknya kan gitu dan sebagainya. Nah itu saya kira sesuatu yang lumrah terjadi pada masa lalu. Maka kalau Nabi Muhammad tidak bisa baca itu nggak masalah juga kan gitu, temadorot. Nabi itu tidak bisa baca tidak membahayakan hidupnya. Buktinya sampai umur 40 tahun Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis, apakah Nabi tidak bisa hidup? Kan tidak juga. Apakah Nabi jadi orang yang buruk? Tidak juga. Nabi jadi orang yang bahkan sebelum diangkat jadi Nabi itu sudah diberi gelar Al-Amin, orang yang jujur gitu. Sebab ari jujur mah syaratnya lain kudu sakola jeung bisa maca gitu. Sebab anu korupsi oge lolobana palinter kan itu. Maksudnya itu dia sekolahnya tinggi gitu. Dari nu teu sakola mah nya teu lulus SD acan hese rek korupsi teh, kecuali maksa jadi presiden gitu. Nah, tapi kalau yang sekolah kan gampang itu ya, jadi pejabat tuh gampang, wae doktor, profesor. Tuh kan itu sarakola unggul tah. Anu kamari korupsi eta korupsi timah itu 270 triliun. Sugan teh urang Arabnya eueuh gini hiji acan kabeh oge nu saripit mah. Nah itu munitahnya coba sekolahnya, oh tinggi-tinggi semua itu. Jadi nu korupsi itu memang kudu pinter, beki korupsinya canggih kan itu. Nah itu. Gitu. Jadi syarat jadi orang baik itu tidak harus bisa baca gitu. Dan Nabi itu sudah jadi orang baik. Sampai umur 40 tahun tidak ada yang kurang dari hidup Nabi Muhammad. Secara ekonomi mapan. Bahkan boleh dikatakan kaya. Karena bersama dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW ini bisa mengembangkan usaha Khadijah dengan sangat baik. Terus dia selain kaya juga termasuk kategori orang yang tidak tercela di tengah masyarakat orang Quraisy. Kalau orang Quraisy suka mabok, Nabi Matara teu pernah kacaritakeun Nabi Muhammad SAW itu pernah mabok. Namun Umar bin Khattab itu pernah dia cerita tentang apa namanya bahwa dirinya itu suka mabok. Makanya ketika di Madinah dilarang mabuk, itu yang pertama kali berat meninggalkan itu Abu Bakar, Umar bin Khattab. Sebab Umar mah kabeukina mabok kan gitu. Kan kabayanglah preman gitu ya, preman Mekah waktu itu. Nah, jadi sahau kadua gaplok gitu. Nah, jadi karena mabok teh biasa gitu ya, dia minum khamr biasa, kebawa sampai ke Madinah. Jadi walaupun sudah masuk Islam, karena belum ada larangan waktu itu ya, dia sering mabok gitu. Nah makanya nanti ketika ada larangan untuk minum khamr itu, nah itu Umar itu yang pertama kali dia berusaha secara tadarruj untuk meninggalkannya gitu. Tapi Nabi mah nggak pernah. Jadi Nabi semenjak di Mekah tidak ada satupun riwayat yang menceritakan Nabi itu pernah mabok, apalagi berzina. Bahkan Nabi itu sejak kecil dia datang ke tempat-tempat ulin barudak saja tidak pernah. Kan ulin barudak anak-anak remaja zaman itu misalnya ya, kalau ada pesta-pesta mereka nanti akan datang, wah joget-joget gitu ya, kemudian mabok bareng dan seterusnya gitu-gitu.
Nah, Nabi itu pernah suatu ketika dalam satu riwayat diceritakan bahwa beliau ini waktu usianya belasan itu agak tertarik ya, diajak ke babaturan, hayu atuh urang ulin kan gitu, anu cicing wae di imah kan itu, hayo wae ngangon misalnya gitu ya. Nah, itu diajak main ya. Nabi itu sudah menyanggupi, ya baik. Nabi itu sudah janjian mau pergi dengan teman-temannya ke pesta. Ya, di pesta itu pastilah barudak marabok kan gitu. Ketika mau hampir teman-temannya itu datang membawa atau mengajak Nabi Muhammad SAW ke rumahnya, itu ternyata tiba-tiba saja Nabi itu sakit panas sepikat itu bisa udang gitu, itu bisa udang. Wah, sampai teman-temannya datang itu ya nggak bisa maksa karena sakit kan. Nah, besok harinya setelah pestanya selesai, ujung-ujung cager gitu, cager aja kan gitu, selesai. Nah, itu ciri bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjaga Nabi Muhammad sejak kecil itu. Jadi sejak remaja memang aja dia disiapkan jadi nabi. Sedikit saja kemaksiatan tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Al-Quran itu turun gitu. Makanya ketika Nabi usia ya di 35an ya sudah mulai mikir tentang masyarakatnya itu kumaha, orang-orang Quraisy teh hidup teh kieu-kieu wae, hidup dalam keadaan sering bertengkar, banyak pembunuhan, terjadi perzinahan, bahkan kan yang namanya pernikahan zaman jahiliyah itu aneh ya. Aya disebut pernikahan itu nikah milih siga kieu ya. Ada perempuan, nah dia anaknya lahir gitu, anaknya lahir. Terus bingung si awewe teh, ieu teh anak saha kan gitu. Sampai nanti dia ketika mau dinikahkan, itu milihan heula lalakina teh. Jeung saha maneh zina? Oh, jeung si anu. Sebutkeun 10 urang kan gitu. Jadi dijajarkeun tanu 10 teh. Sok milih mana yang jeung saha, baledog hiji kan jeung eta we kan gitu. Jadi kapaksa teh si lalaki teh jadi bapana si anak eta kan gitu. Dan itu yang model begitu tuh banyak sekali. Da ini balik deui nanti kan ya. Banyak sekarang perempuan model begitu itu. Hayang kawin milihan heula lalakina. Nah, kudu dipilihan heula. Bingung dia sudah punya anak tapi teuing saha bapana. Nah, teuing saha? Heuh loba teuing jinahna jeung saha wae kan gitu. Nah, itu zaman jahiliyah begitu, dan Rasul tidak pernah terlibat dalam urusan-urusan model begitu gitu. Nah, karena Nabi Muhammad SAW ini keadaannya itu sangat baik, nah, tapi ada satu yang memang sengaja ini Allah Subhanahu Wa Taala dibuat demikian. Nabi itu ummi, dia tidak pernah bisa baca dan tulis karena memang kesempatannya oleh Allah untuk belajar itu ditiadakan. Sejak kecil Nabi itu tidak pernah belajar baca nulis, padahal kakeknya, pamannya itu orang-orang terpelajar ya. Seperti Abdul Muthalib itu pemegang pintu Ka'bah atau pemegang kunci Ka'bah, juru kunci. Nanti setelah Abdul Muthalib meninggal ya, pemegang kunci Ka'bah itu pamannya Nabi, namanya Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, cuma beda ibu dengan ayahnya. Nah, jadi Abdul Muthalib ini dia ada putra namanya Abdullah, yang satu ibu dengan Abdullah itu adalah Abu Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Makanya dengan Nabi, Ali bin Abi Thalib itu dekat sekali hubungannya, karena Abdullah dengan Abu Thalib itu anak Abdul Muthalib yang dari ibu yang sama. Sedangkan dengan Abu Lahab atau dengan Abdul Uzza itu beda ibu ya. Nanti ada lagi anak Abdul Muthalib yang beda ibu itu, beda ibu dengan Abdullah adalah Abbas. Ada Abbas bin Abdul Muthalib, nanti masuk Islam, anaknya juga masuk Islam, namanya Ibnu Abbas. Ada lagi nanti anaknya Abdul Muthalib itu ada Ja'far bin Abdul Muthalib, ada juga Hamzah bin Abdul Muthalib. Banyak sekali nanti anak-anak Abdul Muthalib itu. Karena rata-rata orang Arab waktu itu ya anaknya banyak-banyak, di atas 20 lah biasanya kan gitu ya. Ali bin Abi Thalib saja anaknya itu sampai 39. Jadi jangan mikir anaknya Ali bin Abi Thalib itu cuma Hasan dan Husain saja. Hasan dan Husain itu dari Fatimah. Nah, selain dari Fatimah, anaknya Ali bin Abi Thalib itu banyak. Istrinya itu 11. Itu. Jadi anaknya 38 bejeunanya kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi waktu itu ya manehnya begitu. Abdul Muthalib juga anaknya banyak gitu. Nah, ini bapak-bapak sabar hiji putrana Pak.
Nabi itu menyuruh supaya kita banyak anak kan. Fankihul waludal waduda, nikahilah perempuan yang walud, subur, al wadud yang penyayang. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal kiamah. Karena nanti hari kiamat itu Nabi akan menjadi nabi yang umatnya paling banyak gitu. Makanya umat Islam itu disuruh anaknya banyak gitu. Kalau disuruh anaknya banyak, apakah sama dengan disuruh istrinya banyak? Nah itu. Soal istrinya berapa itu teknis ya. Nah itu yang penting anaknya banyak. Nah jadi Nabi Muhammad ini, jadi ketika beliau dalam keadaan yang ummi ya, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi beliau hidup dalam keadaan yang sangat baik sampai disebut al-amin. Nah maka ketika umur 35 tahun itu dia sudah mulai berpikir tentang umatnya. Akhirnya nanti di menjelang umur 40 tahun selama 6 bulan Nabi bolak-balik ke Gua Hiro untuk apa itu? Untuk merenung, bertafakur, untuk memikirkan tentang bagaimana caranya beliau dapat mengatasi masalah-masalah yang pelik di tengah masyarakat Quraisy. Nah makanya nanti yang namanya ajaran Allah Subhanahu Wa Taala itu ajaran Islam ya, dia akan sangat efektif kalau kita sudah punya kemauan untuk memperbaiki masyarakat. Itu pasti akan sama seperti Nabi itu. Quran itu akan sangat berharga, akan sangat bermakna untuk kita semua, sama seperti Nabi. Nah, kebiasaan Nabi bertahanus ini nanti dilanjutkan pada masa Nabi Muhammad sudah masuk Islam gitu. Jadi itu sering bertafakur, dan ketika sudah disyariatkan saum bulan Ramadan, pada bulan Ramadan itu Nabi membiasakan terus tahanus. Cuma pindah tidak di gua gitu. Tahanusnya pindah ke masjid. Yaitu disebut dengan syariat i'tikaf gitu. Jadi i'tikaf itu bertahanus. Bertahanus itu berarti cicing gitu ya, zikir, ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para sahabat ketika i'tikaf bersama dengan Nabi di masjid itu nyieun tenda. Nah ini nanti kalau i'tikaf di sini boleh juga Pak bikin tenda ya, bikin tenda di sini. Nah bet kudu nyieun tenda, ameh teu ngobrol. Kenapa? Kalau i'tikaf rame-rame, lain rek i'tikaf Pak, pindah ngadongeng, pindah ngagibah. Nu tadi nanti warung jadi ka masjid. Padahal i'tikaf itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tafakur. Jadi kalau kita i'tikaf itu tafakur saja di masjid itu, cicing kan gitu ya. Dan kita ibadah pakai saya teh cicing gitu. Dapan hari ngomong mah resepnya ngomong kan gitu, sok tina cicing. Nah saya tuh hesek ada cicing daripada ngomong. Itu sifat manusia begitu. Makanya i'tikaf itu bayangkan 10 poe, jangan komunikasi dengan orang, jangan ngobrol lah kan kira-kira gitu, kecuali ada perlu banget kan gitu ya ngobrol. Nah sesana naon cicing, tafakur itu. Nah itu yang berat itu. Makanya di Indonesia mah rame na i'tikaf teh sok barijeng loba pengajian. Tuh kajian ya kayak subuh, berang, sore puting, kan lah latihan kan itu ya. Tidak apa-apa sih sebetulnya, cuma kalau mau mengukur kepada i'tikafnya Nabi dan apa tujuan dari i'tikaf itu semestinya ya nggak usah lah pengajian untuk kudu kan itu. Naon i'tikaf teh sok cari cing kan gitu, tafakur ke Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu berat sekali gitu ya, untuk tafakur ibadah. Sok itu ada sebab tantangannya apa? Bosan gitu, bosan, tapi bosan harus dijalani kan gitu, terus saja begitu. Itu kalau ada yang berhasil i'tikaf model begitu 10 poe lah kan gitu ya. Jangan berkomunikasi dengan orang, hanya dengan Allah Subhanahu, kecuali hajatnya butuh sigarek sahur kan gitu ya. Nah aneh-aneh dah harus sahur kan gitu ya, atau mau buka habis itu balik lagi gitu. Makanya Nabi para sahabat nyariin tenda kan itu, nyen tenda tuh ameh naon nyen tenda teh lain heureuyan juga budak leutik kekemahan, bukan. Tapi dia bikin tenda itu untuk apa? Supaya dia sendiri saja gitu, sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu i'tikaf itu begitu ya, secara sunnah. Tapi kan kalau kita berat melakukan itu, ya lakukan saja apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Biasanya di masjid-masjid kita, alhamdulillah dari cicing di masjid 10 poe itu sudah prestasi ya.
Kan we bari ngarobrol saeutik mah kan itu ya. Bari ngadengekeun pengajian bisi bosen dan seterusnya tidak apa-apa. Kan itu. Nah, ini, tapi memang kita harus sampai nanti kepada kesempurnaan di dalam itikaf itu. Lamun yang sempurna ya gitu siga Nabi tahanus di Gua Hiro. Itulah yang nanti diganti oleh Nabi ketika Nabi Muhammad SAW sudah menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang awal mula syariat itu begitu, dan itikaf itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Dan kalau Nabi ketinggalan itikaf di bulan Ramadan, itu biasanya diganti bulan Syawal, itikaf kodo gitu ya. Jadi dia mengganti seolah-olah seperti ada yang, karena ada yang tertinggal ya. Nabi dalam satu riwayat Imam Bukhari pernah diceritakan itikafnya pada bulan Syawal gitu ya, bulan Syawal keur ngagantian itikaf pedah Ramadan tekaburu, mungkin karena ada satu dan lain hal gitu. Nah, itu juga untuk menunjukkan bahwa itikaf itu tidak wajib gitu, karena Nabi pernah meninggalkannya. Nah, sewaktu Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro itu kan Nabi disuruh baca Iqra. Padahal Nabi tidak ngerti itu bisa baca. Ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Kenapa saya harus disuruh baca? Terus malaikat Jibril itu mendesak terus, Iqra, bacalah. Ma ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Iqra, katilu kali. Barulah Nabi mengerti, oh kayaknya suruh ngikuti Iqra. Malaikat Jibril langsung melanjutkan, Bismi rabbikal ladzi khalaq, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, rupanya malaikat Jibril ini nanti menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti bacaan-bacaannya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad ini di kalangan para penulis sejarah ya, dia mukhtalaf, diihtilafkan apakah Nabi setelah menerima wahyu itu bisa baca atau tidak. Nah, jadi ada yang mengatakan Nabi setelah menerima wahyu jadi bisa baca. Nah, salah satu peristiwanya itu pada saat perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu kan ada surat perjanjian ya, harus ditandatangani sama Nabi. Nabi itu mengoreksi suratnya. Ini jangan begini ganti, jangan begini ganti. Kan tadinya begini, an Muhammadin Rasulullah SAW. Kemudian orang Quraisy nggak mau kan gitu. Orang Quraisy kan terpercaya Nabi Rasul kan itu. An Muhammadin ibn Abdillah aja kan gitu ya. Jangan an Muhammadin Rasulillah. Kami tidak percaya Muhammad itu Rasul. Nah, akhirnya diganti kan. Koreksi sama Nabi. Ini coret ganti an Muhammad ibni Abdillah. Nah, dari peristiwa itu banyak yang menyimpulkan bahwa oh kalau begitu Nabi sudah bisa baca tahun ke-6 itu dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi sudah bisa baca, berarti tidak bisa bacanya Nabi itu sampai beliau menerima wahyu saja. Untuk apa tujuannya? Untuk memastikan bahwa Nabi tidak belajar dari siapapun tentang ilmu-ilmu yang dipelajari oleh Nabi setelah jadi Nabi. Nah, karena kalau Nabi kacaritakeun pernah diajar ke satu guru dan sebagainya, maka itu bisa mengurangi keotentikan dari Quran itu berasal dari Allah. Ya, karena misalnya Nabi kan banyak yang nuduh gini. Wah, Nabi ini kan cerita tentang Yahudi Nasrani, pasti ya menang dongeng ti orang Nasrani misalnya gitu. Ini pasti menang dongeng ti orang Yahudi. Tapi kan disuruh membuktikan memang Nabi punya guru siapa dari kalangan Nasrani, atau Nabi punya teman siapa dari kalangan Yahudi yang memberitahukan tentang peristiwa seperti peristiwa zaman Nabi Daud, peristiwa zaman Nabi Ibrahim, peristiwa Nabi Yakub, peristiwa Nabi Yusuf. Itu peristiwa Nabi Yusuf aja sampai detail, sampai disebutkan kisah terbaik dalam Al-Quran itu adalah kisahnya Nabi Yusuf di surat Yusuf ya, surat ke-12 disebutnya itu ahsanal qososi, kisah yang paling baik adanya di surat Yusuf. Itu diceritakan detail sekali. Cerita tentang Ashabul Kahfi, cerita tentang ini kan orang-orang heran. Iya, Nabi kan pernah bisa maca, pernah apa, tapi kok tahu ya cerita-cerita itu yang hanya beredar di kalangan Nasrani atau kalangan Yahudi. Bahkan lebih dari itu, Nabi itu mengoreksi ceritanya. Seperti Nabi mengoreksi keyakinan orang Kristen. Jadi orang Kristen itu kan berkeyakinan bahwa Yesus itu atau Nabi Isa alaihissalam menurut kita itu ketika beliau itu disalib kan, meninggal. Jadi kemarin itu Jumat Agung itu namanya, wafatnya Isa Al-Masih.
wafatnya Isa Al-Masih itu adalah pokok dari keyakinan orang Nasrani. Jadi kalau orang Nasrani hilang keyakinannya tentang kematian Yesus, maka dia bukan Nasrani lagi. Sebab orang Nasrani itu berkeyakinan siapa yang berkeyakinan Yesus telah wafat disalibkan, maka berarti dia telah diselamatkan sebagai domba yang tersesat. Nah, jadi bapak-bapaknya domba KB yang tersesat gitu ya. Kalau yakin bahwa Yesus itu mati dan disalibkan, maka berarti dia sudah menjadi Nasrani. Itu pokok akidahnya orang Nasrani. Penyaliban Yesus, makanya simbolnya orang Nasrani itu adalah salib. Itu. Kenapa simbolnya salib? Itu menyimbolkan bahwa mereka yang berkeyakinan agama Nasrani itu yakin bahwa Yesus itu disalib. Nah, Nabi menceritakan kan tentang peristiwa itu, tapi kemudian mengoreksi. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Wa ma qataluhu. Orang-orang Yahudi itu tidak pernah, orang Romawi yang bersama orang Yahudi itu tidak pernah qataluhu, membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, juga Nabi Isa tidak disalib oleh mereka. Walakin syubbiha lahum, tapi Nabi Isa ini cuma diserupakan saja orang lain seperti Nabi Isa. Barrafa'ahullahu ilasa. Yang terjadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa kemana? Ke langit. Artinya Nabi Isa itu tidak diwafatkan. Nabi Isa tidak pernah dibunuh oleh orang-orang Romawi yang mengejar-ngejarnya, ada orang-orang Yahudi yang mengejar-ngejarnya. Jadi tidak ada itu yang namanya proses pembunuhan dan wafatnya Nabi Isa. Dikoreksi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata koreksi Nabi ini beralasan. Di kalangan orang Nasrani sendiri tidak yakin tentang peristiwa penyaliban itu. Sebab ada beberapa kalangan dari kalangan Nasrani itu yang tidak mengakui bahwa Nabi Isa itu disalib, gitu, mati disalib dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi keheranan orang-orang kan, bagaimana Nabi Muhammad SAW yang yang dia tidak pernah belajar kepada orang Nasrani Yahudi, terjelas guru nasihat, tapi dia bisa menceritakan dengan baik kisah-kisah yang beredar di kalangan Yahudi Nasrani, yang itu nanti menjadi keyakinan agama mereka. Lalu Nabi berhasil mengoreksinya. Jadi di mana ya teh? Padahal Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah, kalau orang tahu bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis, tapi ceritanya dan penguasaannya terhadap ilmu-ilmu berkenaan dengan orang-orang pada masa lalu itu, berarti pengetahuan Nabi ini asli. Bukan dari hasil belajar pada siapa-siapa, melainkan belajarnya kepada malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan itu tujuannya Nabi ummi. Tapi nanti setelah Nabi mendapatkan atau menerima wahyu, itu bisa jadi Nabi sudah bisa baca, bisa. Tapi ada juga yang berpendapat sejarawan itu, Nabi dugi kamawat ge ummi, teu bisa baca, teu bisa nulis kene, tapi karena Quran mah apal kabeh, dan kalau ada masalah apa-apa Nabi juga bisa menghadapinya. Kenapa? Karena Nabi dibimbing oleh wahyu. Jadi setelah jadi Nabi, bisa baca atau tidak bisa baca, tidak memadorotkan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Insya Allah setelah jadi Nabi, nah ini Nabi ini ya memang fokus saja menerima wahyu dari malaikat Jibril. Dan kalau kita perhatikan, wahyu pertama yang turun pada Nabi Muhammad SAW ini, perintahnya itu adalah perintah Iqra, perintah membaca. Apa tujuan membaca ini? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Perintah membaca yang nanti Allah juga menyediakan sarana lain untuk membaca itu, yaitu apa? Tulisan. Alladzi 'allama bil qalam. Semuanya baik itu membaca kemudian menulis, tujuannya adalah 'allamal insana malam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Bayangkan ini adalah wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum ayat-ayat tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa dan sebagainya itu merupakan rukun Islam. Pan rukun Islam ada 5, nuka hiji syahadat, nuka 2 sholat, ketilu zakat, 4 saum, 5 haji. Tidak ada kan rukun Islam itu Iqra, membaca, tidak ada. Tapi sebelum rukun Islam itu diajarkan pada Nabi Muhammad SAW,
yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Iqra, disuruh baca. Ini ada beberapa makna yang yang bisa kita dalami dari ayat yang pertama kali turun ini. Pertama, bahwa umat Islam itu adalah umat yang dilarang bodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, yang namanya umat Islam itu haram bodoh. Makanya yang diwajibkan kepada umat Islam itu adalah thalabul ilmi. Banyak sekali ayatnya kan itu, dan hadisnya yang menyuruh umat Islam mencari ilmu. Berarti kalau umat Islam diwajibkan mencari ilmu, mafhum mukhalafahnya umat Islam diharamkan bodoh. Nah, jadi umat Islam jangan bangga ya jadi umat Islam, wah kuring-kuring mah bodoh gitu. Itu nggak boleh. Umat Islam tuh dilarang bodoh. Tidak ada syariatnya di dalam Islam bahwa umat Islam itu diperbolehkan untuk memelihara kebodohannya. Temenan. Dulu umat Islam di Indonesia misalnya itu dipelihara kebodohannya oleh siapa? Oleh penjajah. Jadi si Walanda sengaja memelihara kebodohan umat Islam di Indonesia dengan cara apa? Dengan cara yang boleh bersekolah zaman Belanda itu cuma Belanda dan pegawainya saja. Jadi zaman baheula mah Walanda jeung pegawainya kudu sakola teh nu bisa maca. Nah, kasusnya seperti mungkin orang-orang tua dulu yang generasi-generasi yang lahir tahun 1900-an atau sebelumnya, itu rata-rata kalau masyarakat biasa ya nggak belajar, nggak sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kenapa begitu? Karena memang si penjajah mereka hiji dia mah bukan orang Islam ya. Dia orang orang kafir. Yang kedua, dengan dipelihara kebodohannya orang Indonesia, maka dia akan langgeng penjajahannya di Indonesia itu. Hanya orang-orang yang pinter aja yang dia sadar bahwa dia sedang dijajah gitu. Jadi lamun kira-kira ayeuna gitunya umat Islam ini atau orang Indonesia ternyata masih betah dijajah juga kan gitu. Sebenarnya mah Indonesia itu dijajah kene nanti kan gitu ya, dengan dalam bentuk yang lain. Nah, misalnya penjajahan ekonomi, kan ekonomi kita ini kan parah ya dikuasai asing. Tapi pan kusabab orang masih keneh dalam level yang kemarin ya ada survei, sebetulnya masyarakat Indonesia ini dari segi pendidikan saja itu sudah segimana, ternyata 67% masyarakat Indonesia itu masih baru lulus SD saja. Jadi lulus SMP salureuna saeutik, SMA salureuna saeutik, apalagi sarjana. Itu masih sedikit tuh. Itu menandakan bahwa ternyata level pendidikan masyarakat Indonesia ini baru level bisa baca dan bisa tulis saja. Tapi kalau ilmu-ilmu yang lain masih jauh. Artinya apa? Masyarakat Indonesia ini sebagian besar bodoh. Makanya karena sebagian besar bodoh, erek pemilu ge gampang we lah. Anu penting mah cenah aya nu mere duit kan gitu ya. Jadi asal ieu sabaraha maneh mere 100.000. Ya 150 tah milih 150 we. Jadi akhirnya mah pemilu teh bukan mau milih pemimpin, tapi milih naon eta? Milih nu pangloba-lobana mere duit kan ribu kan gitu. Itu cuma komeng saja yang dipilih, bukan karena duit gitu. Komeng itu modalnya modal uhuy gitu ya, menang. Ya tidak perlu pakai modal karena dia sudah dikenal. Nah, tapi rata-rata hampir semuanya, kan itu hampir semuanya, tidak semua tapi hampir semuanya yang menang dalam pemilu kemarin itu karena duitnya banyak, babagi kabeh. Zaman Orde Baru mah babagi duit kan ukur sakadar serangan fajar ya. Subuh pemilu teh wah itu di mana-mana amplop. Tapi ayeuna mah tuh bertahap serangannya juga kan gitu. Sabulan memehna bagi heula. Kemudian seminggu berikutnya tapi kasa memeh pemilu teh 4 kali babagi teh nu panglobana babagi dipilih gitu. Nu saeutik babagina nyawayahna we kan gitu. Nah, ini realitas di kita. Kenapa bisa begitu? Karena orang enggak bisa mikir, ilmuna eueuh. Gitu. Buat apa dia milih? Terus harus milih siapa? Dan literasinya rendah. Literasinya ada horea maca tuh bangsa urang bangsa horea maca kumaha ramena we. Gitu ramena kasih si anu cik mana tahu nu mere duit loba ieu we. Akhirnya ke situ aja. Karena literasinya kurang sekali dan itu secara ilmu itu lemah. Nah, umat Islam ini oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menurunkan perintah Iqra, salah satu yang disyariatkan di dalam Islam itu adalah thalabul ilmi,
Umat Islam tidak boleh bodoh. Nah, makanya kalau kita menyebarkan ilmu, ini kan tugas dakwah itu adalah menyebarkan ilmu. Maka tugas itu adalah tugas yang sangat mulia. Seperti misalnya kita bikin sekolah, bikin madrasah dan sebagainya. Alhamdulillah leheng ya di Persis mah alhamdulillah kita bikin sekolah teh datara mikir yang ke cenah batina sabaraha ya modalna sakieu batina sakieu. Nah, karena kita memang membuat sekolah dan sebagainya itu adalah linasyril ilmi untuk dakwah. Untuk mengembangkan Islam, menyampaikan ilmu kepada siapa saja. Mau orang miskin, orang kaya segala macam silakan aja. Nah, sekarang ini sudah agak berubah. Nyieun sakola teh ayeuna mah loba dimimitian ku para pengusaha yang modalnya banyak. Itu nyieun bangunan sing alus. Engke ku sabab bangunan geus alus, masuk sekolah itu juga sangat mahal. Itu kan sangat mahal dan sekarang ini sudah komersil. Jeung anehna teh urang bangsa urang gitu ya. Bangsa kita ini sekarang melihat pendidikan itu, lihat bangunannya. Jadi lamun bangunanna alus, seolah-olah sekolah itu adalah bagus dan dia berani bayar mahal. Banyak orang-orang kaya itu ya ningali ka dieu bangunanna teh nu beunghar ya, datang ka dieu. Ieu teh sakola kendang Japati cenah. Kan itu. Sabaraha bayaranna ditanya bayaranna, sabaraha bayaranna? Aya 200.000. Nah. Ya, misalnya teh 150.000. Nah, cenah bayarannya 150.000 ari budak kuring ge kumaha kan gitu. Manya cenah bayaran kan 150.000. Teh nu beunghar mah kan dibayaran 150.000 teh dianggap terlalu murah. Ini enggak ada asrama di sini ya. Jadi di misalnya saya di Garut itu ada orang tua datang ke situ kan gitu ya dari Jakarta, bawa mobil bagus datang ke situ. Ya, terus nanya, "Pak, ini ada asrama?" "Ada, Pak." "Lihat asrama. Ini berapa bayar asrama sama SPP?" "Ini asrama sama SPP 700.000. "Wah, masa sebulan Pak 700.000? Terus gimana makan anak saya?" "Ya biasa, makan sehari 3 kali." "Oh gitu. Nanti anak saya dikasih makan apa Pak?" 700.000 kan gitu. Dia khawatir tapi kata tulus Pak nyakolakeun gara-gara murah teuing. Gitu. Gitu. Terlalu murah gak jadi dia kan gitu ya. Akhirnya dia cari yang mahal gitu ya. Ternyata nyen sekolah mahal teh loba oge no. Iya kan dia percaya bahwa kalau sekolah mahal itu sama dengan sekolah yang bagus. Nah, itu mentalitas begitu sekarang itu banyak sekali. Jadi nepikan neangan sekolah teh pemahal-mahal. Nepikan nu nyieun sakola oge resep ieu mah ya aya ada pasarnya kan gitu ya. Nepikan nyieun sakola nu marahal. Dan kita kalau nyebut sekolah unggulan itu pasti we nu marahal. Gitu ya, ini bayarnya sekian gitu. Jadi pas asup pernah nggak Bapak nih tahu bahwa ada sekolah levelnya SMP, SMA, mimiti asup dia sumbangannya 250 juta SMP gitu. Jadi dibayar boleh 3 kali. Nu mimiti 100, kedua 100, kali itu 50 juta gitu. Tapi loba nu nyakolakeunana kan gitu, nepi ka antri. Itu sanajan 250 juta. Oh gitu. Alus sekolahnya ya biasa we. Kan gitu. Biasa saja dengan yang sekolahnya murah, lulusannya kitu-kitu keneh sugan lamun harga 250 juta keluaran wah langsung pala linter gitunya jadi apa? Enggak, biasa saja kan gitu. Tapi banyak orang yang model begitu gitu ya, yang duitnya banyak akhirnya sekolahnya jadi marahal. Itu dan itu kan tentu saja kalau bikin sekolah dengan biaya yang begitu mahal dan begitu besar, ini kan bertentangan dengan prinsip dakwah di dalam apa menyebarkan ilmu. Nah, sebab nanti kalau sudah terlalu banyak duit yang berkembang di di sekolah-sekolah itu kan orientasi jadi lain. Nu dihitung teh sabaraha batina, bukan bagaimana kita menyampaikan ilmu. Gitu. Makanya zaman dulu ya, zaman di dalam sejarah peradaban Islam, sekolah itu nu mayar gratis kabeh kan gitu ya. Tapi gurunya balah leunghar, sanajan sekolah gratis. Gitu. Kenapa? Karena si guru itu tidak pernah memikirkan bayaran dari muridnya. Jadi lamun nurek datang sok we asal daek sekolah, mau menuntut ilmu, mau miskin mau kaya tidak masalah. Sarua kabeh nu beunghar jeung nu miskin tuh ada di sekolah itu. Lalu dari mana guru dan sekolah itu mendapatkan biaya? Dapat biayanya itu dari wakaf. Nah, jadi wakaf itu contoh misalnya ya, sampai sekarang nih masih ada. Contoh Universitas Al-Azhar di Mesir. Kan lamun sekolah kadi itu tehnya saloba-lobana itu sekolah kadi itu kan gratis kabeh itu enggak ada yang bayar itu satupun. Sekolah di SCG sampai S3 itu teu kudu mayar. Gratis saja. Nah, kumahanya teu mayar eta dosenna digaji teu
Ya dosennya tuh punya mobil, rumah bagus dan seterusnya gitu. Di mana itu gajinya? Gajinya itu dari wakaf. Ketika Mesir merdeka, nah ketika Mesir merdeka itu tahun 50-an, itu tahun 54 tuh, 2/3 tanah Mesir itu adalah wakafnya Al-Azhar. Jadi itu 2/3 tanah Mesir itu wakaf Al-Azhar. Ketika negara itu harus bernegosiasi dengan Al-Azhar ya, supaya apa? Supaya wakaf-wakafnya itu nanti bisa dikuasai oleh negara. Sebab lamun bayangkan tentunya ayah negara tapi 2/3 tanahnya milik swasta. Nah, berarti kan negara ngontrakannya sama swasta. Nah, itu bisa dulu mah Syekh Azhar itu lebih berkuasa daripada presiden Mesir itu. Nah, tapi lama-lama dengan negosiasi sekarang agak mulai berubah sampai negara nanti bikin kementerian namanya Wuzaratul Auqaf, Kementerian Wakaf. Nah, Kementerian Wakaf ini menangani wakaf-wakaf, di antaranya itu adalah wakaf untuk membiayai perguruan Al-Azhar itu dari TK atau SD itu sampai perguruan tinggi gratis semua. Kenapa? Karena punya banyak wakaf. Wakaf kumaha hanya dari bayangan orang mah nu disebut wakaf teh pikiran dan unggulnya. Aya dibere wakaf tuh sana tuh di luhur Gunung Guntu, gunung mana itu Papandayan atau di Gunung Gunta anu hese teh nya tempatna teh lah neang nage horea mah ya wakaf luhur gunung kan gitu. Aya mere wakaf tanah anu ngawakafkeun teh ngadon ngadikte kan ka cabang teh Pak cenah ieu abdi bade wakaf ngan omat pangdamelkeun masjid eta jeung madrasah di dinya gitu. Jadi mere tanah tapi nitah eta naon teh nyieun masjid jeung madrasah engke palebah masjid jeung madrasah geus pangnyieunkeun ku cabang teh kan gitu diaku ku manehna pan ieu tanah wakaf abdi kan gitu. Jadi riweuhnya kan itu ya. Itu yang model begitu di kita itu banyak. Jadi wakaf teh mere pikiran dan unggul. Hiji-hijina wakaf nu teu pikiran teh kan ukur wakaf makam unggul kan gitu. Kan itu. Teu pikiran dengan anu paeh we kari digali kuburkeun beres. Guys kan gitu aja. Sisanya hampir rata-rata wakaf itu harus difikirkan kan oleh oleh cabang, oleh pimpinan jamaah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang orang teh loban wakaf tapi teu nyunah, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul dan para sahabat tentang wakaf itu. Kan wakaf itu kan syariat pertamanya adalah kasusnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu suatu ketika dalam perang Khaybar ya mendapatkan bagian ghanimah. Karena Khaybar mah itu tanah subur, tanah pertanian yang sangat makmur lah gitu ya. Nah, ketika direbut oleh umat Islam, Yahudina kalalabur kabeh, itu salah satu bagian diberikan kepada Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab itu dapat bagian yang bagus sekali. Produksinya bagus, hasilnya bagus juga dan sebagainya. Tapi Umar bin Khattab itu kan orang yang sangat sederhana. Dia mah teu hayang beunghar kan gitu. Terus dia bilang gini, "Rasul, saya kan di Madinah juga sudah cukup ini ya. Ada apa yang saya kerjakan sudah cukup. Kernaon deui ya tuh kan ini tanah saya di Khaybar walaupun ada hasilnya kan jadi berlebih ini. Saya tidak tidak terlalu berminat." Pan Umar mah tong boro-boro ini ya waktu dia jadi sahabat Rasul itu ketika jadi pejabat saja Umar tuh gini, suatu ketika dia sudah jadi khalifah nih Umar bin Khattab itu aya budakna datang pakai baju anyar, dia datang kurang berenjang baju ti mana satu pernah mere baju anyar, oh iya Pak cenah kenging meser aya duitna ti mana apaan Bapak sok masihan ka abdi ku abdi teh sok ditabungkeun tah jadi meser baju anyar gitu si budak teh kan bangga ya dia bisa nabung beli. Umar malah marah kan gitu. Oh ternyata selama ini uang saya berikan ke kamu itu ternyata berlebih. Kok berlebih? Ya kan kamu bisa nabung berarti leuwih eta. Gitu. Ya sudah, pokoknya mulai bulan depan jatahnya dikurangi. Nah gitu. Terus Umar bin Khattab datang ke bendahara. Jadi ente nyarekan budak naung kudu datang ke bendahara. Ini bendahara kamu yang benar yang hitung kan gitu ya. Oh ada apa? Ini Amirul Mukminin. Ini coba hitung lagi itu. Gaji saya di bulan sebelumnya itu lebih kurang 150 dirham, 1.500 dirham. Nah, 1.500 dirham ini ternyata untuk saya dan keluarga saya masih berlebih. Bulan depan tolong ini gajinya dikurangi. Gitu. Coba bayangkan ya, tina 1.500 dirham jadi 1.000 dirham. Waduh, itu kalau pejabat semua begitu luar biasa. Beres Indonesia itu ya. Kan itu. Jadi ku sabab ngarasa leuwih, dia kan saya mah digaji itu supaya anak saya tidak terlantar, istri saya tidak terlantar, saya bisa makan. Apa yang mau saya carikan gitu? Saya jadi khalifahnya lain yang beungar, gitu ya. Mau jadi khalifah ini buat apa? Saya ini sedang ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Gitu, dengan cara apa? Dengan cara saya menjadi pemimpin gitu. Mantap. Nu wani protes atuh ka Umar bin Khattab, saha nu wani protes ka Umar? Dicarekan, erek nyarekan deui da naon carekan deui atuh kan Umar bin Khattab itu urusan duit teu beuki karena duit dan sebagainya. Dia kaya sedikit saja enggak mau dia keluarkan tuh kekayaannya. Nah, ketika Umar dapat Khaybar, itu terus Umar bilang ke Rasul, bagaimana caranya supaya harta ini lebih bermanfaat? Maka kata Rasul, hentikan kepemilikanmu, manfaatkanlah hasilnya untuk umat. Gitu kan gitu. Tah wakaf teh mimitina tidinya. Jadi wakaf yang diajarkan Rasul pertama kali itu adalah wakaf yang umat itu tinggal menikmati saja hasilnya. Itu. Jadi ya lain mere wakaf teh kadon pikiraneun we ayo kan gitu. Ya wakaf can kudu dijieun anu wakafnya karunya tuh pimpinan cabang keur mamikiran anak pamajikan ripu kudu mikiran wakaf oge kan gitu. Nah, ini kan kacau. Itu orang kaya itu tidak peka kan gitu ya. Kan udah tahu pengurus-pengurus cabang lobana minal fuqara wal masakin kan gitu. Terus tina mikiran wakaf kudu dimakmurkeun, kudu anu. Itu zalim itu namanya ya, nu beunghar ka naon teh ke pengurus cabang itu. Harus seperti Umar bin Khattab, mere wakaf teh geus jadi gitu. Sudah jadi apa tuh? Tanamannya da geus jadi teh hanya tinggal panen, ngadaguan panen unggul gitu. Biar panen saja tiap tahun, yang ngurus tetap itu juga gitu ya. Terus nanti hasilnya ada tiap bulan itu, oh ya ini hasilnya sekian, udah ada hasilnya, gunakan ya untuk kepentingan umat Islam, ada hasilnya kepentingan umat Islam. Tah jadi wakaf nupang hadena zaman kiwari itu sigana itunya, lamun aya nu beunghar boga jongko tanya, aya 5 teh nganupang rame na eta jongko gitu. Wakafkanlah itu jongko, ulah dijieun masjid jeung majelis taklim, jongkona anger we. Jongko mah, nah jongko naon misalnya ini dagang buah, dagang sayur, dagang apa, biarkan saja. Jeung teu kudu dibikeun, maksudnya teu kudu dibikeun teh urus ku maneh. Eta lamun diurus ku batur kalah ka bangkrut kan gitu. Sudah saja siapa yang biasa ngurus? Yang biasa ngurus begitu diwakafkan. Nah, si jongko teh tanu diwakafkeun. Itu hasilnya nanti digunakan untuk kepentingan umat. Sok lamun aya 200 jongko we teh sacabang sacabang katapang diwakafkeun gitu kudu balaleunghar tah. Gitu kan teu kudu mikiran ya unggal erek Ramadan ya kan ka dieu proposal ka ditu ka dieu. Sok tingali eta di Masjidil Haram, sok aya canceling tara. Ada canceling tidak itu di Masjidil Haram di mana? Dari mana coba itu biayanya Masjidil Haram itu? Segitu legana, coba segala alus itu biayanya pasti mahal. Bapak kalau umroh ya, itu kan suka lihat ada Zamzam Tower. Itu coba itu. Wakaf wakaf Malik Fahad. Itu dituliskan di itu Zamzam Tower eta di lantai nu panghandapna anu sok diparake tukang cukur teh katanya. Cukur nah, itu sampai lantai paling atas itu semuanya dibangun oleh Raja Fahad. Kemudian diwakafkan. Cik ari eta hotelna dijieun masjid teh. Ngaruh jadi hotel kan? Dia tetap hotel saja. Hotelnya itu nanti dikerjasamakan kan dengan pengusaha-pengusaha hotel, ada Hilton, ada Movenpick, ada apa. Itu pengusaha hotel kelas dunia. Anu nyewana oge moal murah-murah itu pasti sewanya itu miliaran. Gitu ya, sewanya miliaran gitu. Tah, jadi eta hotel Malik Fahad itu mungkin setahun itu bisa menghasilkan 200-300 miliar. Kira-kira lamun 300 miliar eta keur pake ngabiayaan Masjidil Haram nu hareupeunana. Kabiayaan mah. Kabiayaan kan gitu. Belum lagi nanti wakaf yang lain. Banyak wakafnya itu. Nah, kan kita harus mulai memikirkan bahwa yang namanya wakaf itu lain pikiraneun. Tapi wakaf itu harusnya kekuatan. Nah, jadi ini harus diedukasi ini nu balaleunghar teh. Ulah ngawakafkeun teh nu manehna ge geus ngurusna. Gitu. Jadi aya tanah geus hoream ngurus wakafkeun we. Manehna ge emu atuh komo batur kan itu. Nah, ini kita tuh kadang suka aneh kan gitu ya. Ini wakaf tapi siga nu teu serius hayang wakaf, padahal wakaf itu adalah quwwah. Makanya zaman dulu we sakola mayar. Da kabeh oge dibiayaan ku wakaf. Tong enggak usah jauh-jauh zaman dulu. Zaman pesantren-pesantren kobong zaman baheula itu kiai-kiai itu. Apakah kiai-kiai ini memungut biaya dari santrinya? Tidak, gratis. Atuh kumaha teh hirupna kiai? Moal hese, naon sababna? Karena orang tua itu ada atau orang-orang kaya itu biasanya yang datang Pak Kiai abdi gaduh balong ieu tan laukna atau mangawe lah diwakafkeun. Saya sih pasikeun diwakafkeun kanggo pesantrennya. Jadi diamanatkan kepada kiainya. Makanya dulu wakaf ka kiainya, zakatnya nitip ka kiai itu. Zaman baheula mah da can aya las nya.
Ayeuna mah da aya lah nitipna kalazbai ulah ka ketua cabang. Gitu. Kan itu ya. Nah, jadi itu dulu apa namanya? Titip ke kiai itu. Pak Kiai ini wakaf gitu untuk pesantren. Mantap. Pesantren teh wakafnya itu bisa ratusan hektar. Ratusan hektar itu sawah. Gitu. Jadi kan zaman dulu mah ekonomi dari pertanian ya, pertanian peternakan. Tina sawah, tina balong, tina naon teh ingon-ingon aya me sapi dan sebagainya itu. Itu dari situ ekonominya. Makanya si kiai mentara mikiran santri datang di mana boga duit teu sok we daek mah dipanggieunkeun kobong apa dibere dahar gitu. Dan dia juga tidak kurang juga kan gitu. Kenapa? Karena ada biaya dari hasil wakaf tadi itu gitu. Nah, itulah yang disebut dengan wakaf itu kekuatan wakaf untuk apa itu? Untuk supaya ilmu itu menyebar, sebab Islam itu melarang kebodohan. Jadi kalau ada orang miskin teu bisa sekolah kan itu nu dosa berarti nu alarti itu. Yang dosa itu adalah alim, orang-orang alim. Itu nggak boleh. Orang-orang kalau mau belajar tuh nggak boleh dihalangi. Ya silahkan aja. Nah itu kita pikirkan nanti bagaimana caranya supaya si pengajarnya juga sejahtera juga. Tak ulah nepika gara-gara teu malayar teh nya ustadna oge gajihan teh tanggal 34 bulan teh. Kan gitu. Pan eueuh tanggal 24 banyak. Jadi tara digaji sih ustadna teh kan zaman baheula teh ayeuna alhamdulillahnya aya bos aya naon alhamdulillah sarada leuheung aya. Nah cuma masih ada gitu seperti masa guru-guru madrasah diniyah gitu kan. Guru madrasah diniyah teh wah dianggap ini apa namanya? Dianggap kerja rodi aja kan gitu ya, di hari gawe unggal poe kudu ngajar gitu hari gaji unggal bulan sabaraha di tengah ke 200.000 300.000 tuh karunya kan itu masa begitu ya, dicarikan saja biar bayarannya sedikit dari anak-anak karena muridnya mungkin cuma 1-2, tapi gurunya harus difikirkan kesejahteraannya harus lebih bagus gitu. Udah zaman baheula lagi taraya guru katalangsara tuh gitu sanajan muridnya gratis. Nah, artinya apa? Artinya cara memikirkan sumber dana lain, yaitu kalau dalam pendidikan itu dari wakaf itu sangat kreatif dan itu banyak sekali. Makanya hampir di setiap negara maju, negara Islam ya, itu selalu ada Wazaratul Auqaf itu Kementerian Wakaf. Saya datang ke Maroko itu, dia mendatang ke sana ditunjukkan, Ustaz mau kemana nih? Saya mau datang ke perguruan tinggi. Nah ini perguruan tinggi yang dibayar dari wakaf, ini perguruan tinggi yang di bawah kementerian biasa, ini bayar, yang ini gratis gitu. Gratis kenapa? Dibayar dari wakaf. Nah itu nanti beberapa jurusan tertentu. Terus ke Mesir sama gitu juga, ke Saudi sama juga, ada Wazaratul Auqafnya, ada kementerian wakaf, karena wakafnya banyak, pengelolaan wakaf Saudi itu produktif sekali. Ke Turki selalu yang namanya lembaga-lembaga itu dibagi, ini ada swasta, ada wakaf, ada pemerintah gitu. Nah ini yang wakaf itu semuanya serba gratis. Saya pernah datang di Istanbul itu di satu pesantren juga hotel pada di tengah kota ya. Ininya lantainya semua pakai karpet. Saya datang ke sana tuh dengan dengan tata krama yang sangat rapi gitu. Sendal saya disimpan, kita pakai sendal khusus seperti di hotel gitu. Terus ke atas pakai lift dan seterusnya. Itu kamar-kamarnya rapi sekali semuanya. Dan semua dibersihkan, hampir tiap kamar ada OB-nya segala macam. Dan itu santrinya internasional, Pak. Dari mana-mana, termasuk dari orang Indonesia. Saya temui beberapa orang Indonesia, ada mungkin 20 orang gitu ya, datang ke sana. Terus saya tanya, kamu di sini bayar berapa? Ini fasilitasnya bagus sekali, gratis kan gitu. Saya penasaran, oke ini dari mana kok bisa ini sebagus ini gratis? Dan guru-gurunya juga kelihatan maradiskin oke gitu ya, mobilnya bagus-bagus segala. Terus nanya, ini dari mana ini? Nah, saya dibawalah ditunjukkan ke satu ada semacam ruko gitu, komplek ruko. Ada pusat perbelanjaan, dia tunjukkan ini Pak, 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 50 kios, 50 toko Pak, bukan kios ya, 50 toko. Ini adalah toko yang membiayai pesantren tadi itu. Nah ini ada yang dikelola sendiri oleh si pesantrennya, dia jual apa gitu, mungkin ada 3-4 toko dan sisanya disewakan. Nah disewakan, jadi setiap bulan itu hasilnya banyak sekali, dan itu kalau cuma biaya pesantren satu bisa. Itu cara-cara bagaimana peradaban Islam bisa berkembang dan ilmu bisa berkembang, karena memang sejak awal yang namanya nasrul ilmi itu adalah bagian dari kewajiban umat Islam menyebarkan Islam, karena Islam melarang kita untuk bodoh, memerintahkan supaya kita berilmu, supaya iqra sarua sika urang ngajarkeun salat ka budak
pantenanya heula mana rek mayar sabaraha rek diajarkeun salat gitu. Karena kan salat itu adalah kewajiban, kita ngajarin salat itu adalah bagian dari ibadah. Sama seperti kita menyebarkan ilmu apapun di dalam Islam itu adalah bagian dari kewajiban umat Islam. Ini yang paling penting itu, ini yang menyebabkan umat Islam bisa berkembang, peradaban Islam maju dan sebagainya itu karena semangat ini. Semangat Iqra ketika pertama kali ayatnya diturunkan dan semangat umat Islam untuk menjadikan taklim, menjadikan pengajaran ini sebagai satu sarana untuk ibadah kepada Allah seperti kita saum, seperti kita sholat dan sebagainya. Nah makanya kemudian dicari sumbernya dari mana itu wakaf. Kunaon teu tina zakat. Zakat mah ada asnafnya, bukan gitu ya. Zakat itu asnafnya fuqara, masakin, fisabilillah dan sebagainya. Itu cuma 8 aja. Ayeuna lamun aya guru boga mobil, imahna alus, kira-kira lamun dibere zakat naon asnafna, Pak? Hah? Nah, ieu cenah fisabilillah. Menurut Yusuf Qaradawi, yang disebut dengan asnaf fisabilillah itu adalah man yujahidu fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak menerima itu, kan ada juga yang berpendapat ya, boleh juga nih yang bekerja di lembaga-lembaga sosial itu disebut sebagai fisabilillah, sehingga ustad-ustad. Sebenarnya dia tidak setuju kan gitu ya, karena memang al aslunya juga dulu yang disebut fisabilillah itu orang yang pergi perang. Nu perang pan teu kaburu erek neangan. Naon teh erek neangan keur anak pemajikan ngaranna ge keur perang. Maka wajib dia dibiayai dari zakat. Gitu. Jadi si anak istrinya itu dibiayai dari zakat sehingga supaya dia perang dalam keadaan yang tenang. Nah, itu asnaf fisabilillah itu. Ari diurang kan fisabilillah naon we kan gitu, pokoknya ustad fisabilillah gitu. Ame meunang tina zakat. Harusnya ada yang lain bukan dari zakat, dan itu tidak menurunkan harkatnya para ustadz, para kiai dan sebagainya. Ada lain miskin atuh ustadz teh beunghar ge loba gitu ya. Tapi dia bisa mendapatkan biaya gitu ya dari salah satu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dari zakat. Dari mana? Dari wakaf. Karena wakaf itu tidak ada asnafnya. Kalau zakat kita tidak boleh menggunakan zakat itu selain untuk yang 8 asnaf. Tapi kalau kita berwakaf, hasil wakaf itu bebas. Mau diberikan untuk siapa saja, digunakan untuk siapa saja. Bahkan ada wakaf-wakaf khusus, misalnya gini nih, ada wakaf ahli namanya itu ya. Wakaf ahli itu, saya wakaf nih punya toko, punya pabrik misalnya. Saya wakafkanlah pabrik ini. Tapi hasilnya ini khusus saja, nanti kalau ada keluarga besar saya yang janda-janda diambil dari situ, misalnya gitu, itu boleh. Nah, dia tidak punya pekerjaan, kasih dari situ. Nah, itu namanya wakaf. Jadi wakaf itu tasarrufnya terserah yang mau mewakafkan. Saya mau wakaf ini, tapi saya khusus ini untuk membiayai pesantren ini saja. Nanti hasil dari toko ini saya wakafkan tokonya, hasilnya nanti untuk biaya pesantren gitu. Dan nanti konsekuensinya apa? Pesantren ulah narima SPP misalnya gitu, nah, nggak usah ada SPP, siapa saja boleh ditampung kan gitu, kira-kira gitu. Nah itu kalau wakaf ini digunakan dengan baik, nah sebetulnya ini akan menjadi satu kekuatan umat, dan wakaf itu jauh lebih besar kekuatannya dibanding dengan zakat. Zakat itu ada kekuatannya, tapi zakat itu kakapengan dari zakat makan gitu ya. Sekarang misalnya zakat usum Idul Fitri lumayan ayah kan zakat fitrah. Nanti zakat mal juga banyakannya bulan Ramadan. Sesana di luar itu zakat itu kadang-kadang kurang, jarang. Tapi kalau wakaf itu bisa setiap saat. Kita bisa mendapatkan wakaf itu dari mana-mana saja. Nah, itu salah satu yang yang bisa kita ambil pelajarannya dari Iqra itu kan gitu. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita semua memikirkan tentang kewajiban kita sebagai umat Islam untuk tidak boleh bodoh dengan cara menyebarkan ilmu, dengan cara tabligh kan gitunya. Alhamdulillah, untung di orang pengajian can make tarif ya. Gitu lebet ka dia tarifnya sebenarnya 50.000 kan gitu. Alhamdulillah. Harusnya seperti ini kan mengajar itu. Mengajar itu kan nanti ada yang memikirkan bagaimana membiayai kegiatan semacam ini, dan orang yang mau mendengarkan ilmu datang secara bebas dari mana saja. Gitu rek boga duit, teboga duit kan gitu ya. Datang saja ke sini. Yang punya uang mungkin ngasih sumbangan, ngasih kenceleng dan sebagainya, teboga gitu tenan naon mau ditagih ya kan gitu ya.
Nah, itu harusnya modelnya begitu, dan itu semua cara-cara menyebarkan ilmu seharusnya sampai pada level itu seharusnya. Walaupun tentu tidak diharamkan ya, ada SPP, tidak diharamkan. Cuma kalau SPP ini dibiasakan terus seperti sekarang, tungtung nama diajarnya jadi siga jual beli. Itu. Jadi kalau saya bayar, saya baru bisa belajar. Kalau tidak bayar, tidak belajar, kan kira-kira gitu. Itu kan jadi apa? Jadi seperti transaksional itu. Dan memang sekarang bahkan lembaga pendidikan itu sudah dimasukkan ke dalam undang-undang Ciptaker. Nah, undang-undang tenaga kerja, Pak. Jadi guru teh dianggap tenaga kerja buruh seperti buruh pabrik gitu. Dia harus bayar pajak, harus apa, dan sekolah itu nanti wajib bayar pajak. Jadi kalau dia mengutip SPP gitu dari murid-muridnya kudu bayar pajak. Jadi sudah digeser dia dari lembaga sosial ke lembaga bisnis. Itu si sekolah teh. Nah, ini kan jadi lama-lama jadi berbahaya. Nanti akan terjadi yang namanya komersialisasi pendidikan. Kalau pendidikan itu sudah komersil, pendidikan itu sudah bukan bagian dari dakwah, sudah bukan bagian lagi dari nasrul ilmi untuk menyebarkan ilmu, maka lama-lama orang yang pintar itu cuma yang punya duit aja. Nu teu boga duit tidak berhak pintar gitu. Nah, gitu. Nah, itu kan bukan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi ini adalah menyebarkan ilmu kepada siapa saja tanpa kita memikirkan apakah yang bersangkutan boga duit, kaya miskin, itu tidak pandang bulu. Nah, ini penting sekali untuk kita pikirkan di masa-masa yang akan datang, terutama untuk memperbaiki cara-cara kita nanti mengelola aset-aset yang oleh Allah Subhanahu wa taala disyariatkan. Alhamdulillah kita sudah berpengalaman mengelola zakat, tinggal nanti kita memikirkan bagaimana kita mengelola wakaf. Di Indonesia baru 1% saja wakaf yang produktif dari semua wakaf. Rata-rata wakaf itu tidak produktif. Nah, kenapa tidak produktif? Nyaeta teh gitunya nu wakafkeun teh pikiraneun wungkul gitu ya. Nah, dan wakaf yang produktif cuma 2 ya, satu masjid, satu lagi makam, itu aja. Nah, sisanya wakaf-wakaf teh nyaeta lah pikiraneun wungkul gitu ya. Nah, kita nanti ke depan harus sudah mulai membiasakan yang mau wakaf itu cari harta terbaik, harta yang produktif, dan diamanatkannya itu nanti nih hasilnya nanti dari wakaf ini untuk ini. Nah, itu kan sudah enak kita. Wakaf itu akan jadi kekuatan, bukan menjadi pikiranen gitu. Terutama dalam kerangka untuk nasrul ilmi sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.